Rangkaian acara yang ketujuh, Dhamma Desana, kepada yang luhur atas silani, Sumana lan Karini, waktu kami haturkan. Bapak, Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, setelah kita melakukan hal-hal bajik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, mari kita lengkapi dengan menyimak kembali pesan Waisak yang disampaikan oleh Sangha Theravada Indonesia. Izinkan saya atas silani Sumana lan Karini menyampaikan pesan Waisak dari Sangha Theravada Indonesia. Untuk itu mari kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya menjunjung Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Uddhanawato sattimato sucikamatsa nisamakarino sanyataksa ca dhamma jiwino apamataksa yakso bhiwadhati. Terpujilah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kehormatan berkembang pada Ia yang rajin, penuh perhatian, berperilaku bersih, penuh pertimbangan, pengendalian, berpenghidupan sesuai dengan Dhamma dan tidak lengah. Dhamma pada syair 24. Bapak, Ibu, Saudara sedama sekalian, Sangha Theravada Indonesia pada 2025 atau 2569 pesan Waisak pada kesempatan kali ini atau tahun ini adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa, yang mengutip di mana terdapat relief Candi Borobudur. Sang guru memperoleh pengetahuan sejati, menembus 4 kebenaran mulia, mencapai sama Sang Buddha. Trisuci Waisak merangkup 3 peristiwa penting dan bersejarah dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama. Ketiganya adalah kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan sempurna kemangkatan. Pangeran Siddhartha lahir pada 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kapilawatu, Nepal. Beliau menjalani hidup selama 6 tahun dan merealisasikan pencerahan menjadi Buddha. Pada 588 sebelum Masehi di Bodh Gaya, India, dan beliau mangkat atau mencapai Maha Parinibbana
pada 543 sebelum Masehi di Kusinara, India. Peristiwa-peristiwa suci itu terjadi pada momen hari purnama Sidhi di bulan Waisak. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati Trisuci Waisak dengan beragam acara puja dan kegiatan sosial sebagai bentuk penghormatan kepada Guru Nan Agung. Peringatan Trisuci Waisak 2569 tahun Buddhis atau tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Tema Waisak yang disusung Sangha Theravada Indonesia adalah kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Kebijaksanaan atau panya merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat ditekankan dalam ajaran Buddha. Dengan melatih dan mengembangkan kebijaksanaan melalui pembelajaran, perenungan, dan juga pengembangan kualitas batin dalam laku kehidupan sehari-hari. Hal ini akan menjadi sumber bagi timbunnya pandangan bijak kehidupan dan juga menciptakan keadaan yang kondusif bagi tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, menjadikan momentum Waisak untuk merefleksikan sekaligus menjalankan dhamma ajaran Sang Buddha merupakan sebuah cara yang mendalam untuk memaknai Trisuci Waisak. Peradaban bangsa yang luhur, peradaban sebuah bangsa tidak bisa hanya diukur dari segi kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi saja, tetapi juga meliputi sisi moral dan spiritual masyarakatnya. Dengan diakui sejumlah agama dan aliran kepercayaan di negara kita ini, Indonesia, maka dapat dikatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang religius, yang kaya akan falsafah hidup dengan mengacu pada kekayaan atau keyakinan masing-masing. Setiap agama, tidak terkecuali agama Buddha, mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang menuntun pada pencerahan atau kebahagiaan, lahir dan batin bagi tiap-tiap individu yang melaksanakan. Di samping itu, implementasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama yang dianut memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kestabilan bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur itu meliputi berbagai hal positif yang mengantarkan pada kelarasan, kedamaian, serta masih banyak lainnya. Semua merupakan himpunan aspek positif yang amat berguna dalam tata perilaku sosial yang menjalin hubungan harmoni antar manusia terlepas dari latar belakang beragama dan perbedaan. Ada banyak fenomena sosial yang bisa dijadikan sebagai indikator keluhuran bangsa. Beberapa di antaranya, misalkan keadilan sosial, keharmonisan di tengah-tengah perbedaan, termasuk bahkan kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar. Demi mewujudkan itu semua, peranan dari jajaran pimpinan pemerintah sebagai pengampu kebijaksanaan memiliki andil yang sangat menentukan lewat berbagai putusan, kebijakan yang dirumuskan. Sebaliknya, kesadaran kolektif dari rakyat juga tidak bisa dianggap sepele. Masing-masing memiliki peran yang sama pentingnya. Upaya kolaboratif di antara pemimpin dan rakyatnya menjadi syarat mutlak untuk menciptakannya bangsa dan negara yang luhur. Kebijaksanaan sebagai dasar kualitas batin, kebijaksanaan panya dalam rangkaian tahapan pelatihan selalu bersanding dengan dua penataran lainnya, yaitu kemoralan, sila, dan juga konsentrasi samadhi. Disebutkan bahwa
kemurnian dari moral atau akhlak terpuji ialah pemulaan yang pada akhirnya akan menegaskan pengembangan konsentrasi dan kebijaksanaan. Sebagai bagian dari kualitas batin yang ternilai, kebijaksanaan itu yang dapat menjadikan seseorang dengan jelas mengetahui dan membedakan hal yang benar maupun hal yang tidak benar, hal yang baik maupun hal yang tidak baik, hal yang nyata ataupun hal yang tidak nyata. Begitu banyak ungkapan guru agung dari berbagai khotbah guna mendorong para siswanya untuk mengembangkan kebijaksanaan dengan alasan bahwa kebijaksanaan memiliki peranan signifikan dalam peningkatan kualitas batin. Pada kenyataannya, melatih dan mengembangkan kebijaksanaan memberikan manfaat yang lebih luas dari peningkatan kualitas batin seseorang. Lebih jauh lagi, dalam cakupan hidup berbangsa dan negara, kebijaksanaan dengan jelas akan menciptakan hubungan yang membangun kualitas hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. Khotbah tersebut hanya satu contoh dari sekian banyak petunjuk bagaimana menciptakan keluhuran sebuah bangsa. Dalam banyak rujukan lainnya, guru, Sang Buddha secara konsisten mendasarkan peranan penting dari kualitas batin, kebijaksanaan, panya itu sendiri. Selain menjadi mutu batin yang wajib dimiliki oleh seorang atau sekelompok pemimpin, kebijaksanaan juga harus tertanam dalam hati rakyatnya. Oleh sebab itu, umat Buddha sebagai bagian warga negara yang baik patut untuk berkontribusi dengan menjadikan petunjuk dari Guru Agung Buddha perihal kebijaksanaan sebagai dasar keluhuran bangsa. Selamat memperingati Hari Trisuci Waisak 2569 atau 2025 ini, marilah umat Buddha sekalian menjadikan momen sukacita Waisak untuk meneladani suatu kualitas luhur yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha Gautama, yakni kebijaksanaan. Selain demi manfaat untuk diri kita sendiri, mengembangkan kebijaksanaan ini juga bisa menjadi salah satu kunci untuk kemajuan sebuah bangsa. Orang yang bijaksana diibaratkan oleh Sang Buddha seperti batu karang yang kokoh di dalam Dhammapada syair 81. Batinnya tidak akan mudah tergoyahkan oleh segala bentuk celaan ataupun pujian yang dapat merendahkan keluhuran bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana selalu melindungi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kota Balikpapan, 12 Mei 2025, Sangha Theravada Indonesia yang disampaikan secara langsung oleh Biku Sri Subhapanyo Mahathera, Ketua Umum atau Sanghayanaka Sangha Theravada Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk umat Buddha di Vihara Bodhisanti, semoga selalu maju dalam praktik Buddha Sasana. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu Namo Buddhaya.